Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e Diberkatilah dello nama Spirito Bapa, Santo. Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, datanglah menyelamatkan kami. Tuhan, datanglah segera membantu kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa dengan Mazmur 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat
pada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang yang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah, menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorai karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya." Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar, kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku.
seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit, demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Tetapi aku bersorak-sorai karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Inilah Injil bagi orang miskin, pembebasan bagi yang terpenjara, penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas. Dari kitab Injil menurut Matius bab 4. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Inilah Injil Tuhan. Yesus dikasih tahu bahwa Yohanes baru masuk penjara, dan pada waktu dia masuk penjara, di depan mata Yesus sepertinya bernubuat, sepertinya mati. Tidak ada nabi lagi. Ini ada mengeluh yang selalu muncul setiap kali, dan juga dalam masa kita, betapa bernubuat kurang di banyak kota, di banyak tanah, di kemanusiaan dunia ini, nubuat dunia yang berbeda tentunya. Tapi Yesus setelah ditangkap Yohanes, mengambil bendera dan keluar dari tanah tempat kanak-kanakan dan pergi masuk dalam sejarah, pergi ke Kapernaum, satu kota kecil, untuk menyeberang di tanah itu
yang boleh dikatakan pinggiran. Di sini dia mulai menjumpai orang dan berkhotbah. Mulai kisah baru, kisah bernubuat baru bagi mereka yang tinggal dalam kematian. Karena cahaya bangkit. Yesus maju di tengah Galilea. Galilea orang banyak. Setelah dia keluar dari dunia kecil, dunia domestik, dunia penuh dengan kebiasaan, tradisi dan tradisi. Dan di Nazaret, seperti di sana tidak diakui sebagai nabi. Juga Yesus harus keluar dari kebiasaannya untuk mulai berkhotbah. Seperti terjadi di Abraham dan terjadi juga kepada bapak-bapak gereja. Pergi dan tinggal di Kapernaum, begitu kitab suci katakan. Dan ini berarti sesuatu yang penting bagi kita, saudara dan saudari. Jika kita berpikir dengan baik, kita terlalu terpaku, terpenjara dengan dunia yang di sekitar kita. Tidak ada perubahan tanpa keluar secara pribadi. Tidak ada komunikasi Injil tanpa tindak untuk keluar pribadi. Karena hidup Kristiani adalah keluar, adalah mencapai seorang untuk berjalan bersama, untuk ke masa depan. Di Kapernaum itu ada permulaan. Yesus mulai berkhotbah di situ, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan sejarah masuk dalam sejarah dengan wajah dan firman Tuhan, Putra Maria. Mulai sejarah. Sejarah ini melibatkan kita semua dan libat semua. Tapi tetap tinggal satu pertanyaan. Apakah kita mengenal Yesus? Karena risikonya adalah terjadi di diri kita apa yang terjadi di sinagog rumah ibadat pada waktu mereka menolak firman-Nya. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka mengatakan, apakah dia bukan anak tukang kayu? Apakah dia bukanlah orang yang kita kenal? Seringkali umat Kristiani merasa seperti satu desa, seperti dekat Yesus karena keluarga negara yang sama, dan mungkin karena ikut juga inisiatif Kristiani. Tapi betapa banyak mereka mengenal, betapa banyak kita mengenal. Lebih kuat kebiasaan-kebiasaan, lebih kuat juga perasaan-perasaan kita, dan kemudian juga kebencian yang ada dalam diri kita. Begitu kuat juga menyerah kita, yang bisa juga masuk dalam kebiasaan umat Kristiani. Ketika mereka berpikir tidak mungkin bisa terjadi sesuatu yang sangat indah. Dari mana datang yang begitu besar, yang begitu agung, yang baru saja disampaikan Yesus? Dari mana datangnya? Di Kapernaum mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan adalah berubah jalan, adalah mutasi arahnya. Tidak ada pertemuan Yesus tanpa pertobatan. Berbicara dengan Yesus dan mengikutinya. Pertobatan pertama adalah dua warga Kapernaum, Petrus dan Andrea. Mereka yang membuat nelayan. Mereka menjadi teladan dari pertobatan. Yesus berkata kepada mereka, ikutilah aku. Aku memberikan kuasa sebagai nelayan kemanusiaan, manusia. Segera mereka mengikutinya. Dia melibatkan mereka dalam khotbah kerajaan Allah yang membebaskan laki-laki dan perempuan dari kejahatan sebagai nelayan manusia. Dan penginjil selalu dengan tepat mengatakan ungkapan segera, karena pertobatan adalah segera. Harus berpandang Yesus dan melihat. Di setiap gereja, di setiap komunitas kita, di setiap tempat doa seperti di Basilika ini, ada ikon Yesus.
Dan kita bisa melihat wajah Yesus setiap hari. Marilah kita berpandang Yesus, marilah kita mendengarkan sabdanya. Marilah kita mohon malam ini rahmat untuk mengenal Dia dan menjadi sahabat-sahabatnya. Tuhan, datang dan selamatkanlah kami. Tuhan, datang segera kepada kami. Engkau telah mendengar penderitaan umat-Mu di Mesir. Sambutlah ratapan mereka yang tertekan dan para orang buangan. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Tuhan, Engkau telah menyembuhkan para lepra yang datang padamu. Sembuhkanlah yang sakit, beradalah dekat mereka yang membutuhkan. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Telah dibebaskan yang kerasukan, bebaskan yang tidak menyadari dirinya sendiri. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Engkau mengembalikan penglihatan yang buta, kembalikan kekuatan yang lumpuh. Buatlah setiap orang yang mampu untuk melihat dan berbicara. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Engkau memanggil yang mati untuk hidup, Engkau berikan kembali cahaya. Jangan biarkan maut merajalela, berilah kehidupan kepada hamba-Mu. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Engkau telah makan dengan para orang berdosa, telah mengampuni semua dosa. Lihatlah kemiskinan dan penderitaan kami. Ampunilah semua dosa kami. Datanglah segera membantu mereka, maka mereka akan selamat. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik dan sahabat manusia. Tuhan, Engkau yang manggil sahabat-sahabat-Mu di danau, kami syukur atas karunia persahabatan-Mu, kedekatan-Mu, karena Engkau menjawab kepada iman kita yang kecil. Kami berdoa, jagalah hidup kami dalam diri-Mu, berikanlah kesempatan untuk melihat wajah-Mu. Bantulah kami agar kita tidak takut dan mempercayai Engkau sepanjang masa.
Tuhan, ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai dan berkat Tuhan beserta kita semua.